Evi hanya perlu menuju teras rumahnya untuk mengajar 1 jam setiap Sabtu siang. Perempuan 45 tahun itu selalu menyempatkan diri mengajar bahasa Inggris secara online seminggu sekali. Di tempat berbeda, sejumlah anak juga sibuk bersiap belajar bahasa Inggris. Tidak hanya di Jakarta, kursus bahasa Inggris ini ternyata juga diikuti oleh ratusan anak hampir di seluruh Indonesia. Kami mulai 6 orang siswa dari Rumah Baca Pulau Gebang. Rumah Baca Pulau Gebang itu kayak perpustakaan untuk anak yang lokasinya di Pulau Gebang juga, di Cakung, Jakarta Timur. Dari situ tuh kemudian saya mikir, oh kalau kita belajarnya daring, karena waktu itu kan lagi PSBB ya, pembatasan sosial. Kalau misalnya ada PSBB terus tidak bisa tatap muka berarti online, kita pakai Google Meet. Kalau misalnya online kan bukan hanya anak-anak dari Cakung yang bisa ikut, kemudian saya mengabari anaknya teman-teman saya yang di NTT, di Sumba Timur, Sumba Tengah, kemudian anaknya teman-teman yang di Kalimantan Utara juga ikutan belajar akhirnya. Dari 6 orang siswa sekarang kami punya sekitar 238 anak. Pandemi menjadi alasan Evi membuat kelas belajar bahasa Inggris online. Ketika itu ia melihat tidak semua anak mendapatkan pendampingan yang baik ketika harus belajar dari rumah. Apalagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Karena pengikutnya semakin banyak dari seluruh Indonesia, gerakan ini pun kemudian dinamai Nusantara English Club. Anak-anak dari kelas 1 SD hingga kelas 9 SMP dapat belajar bahasa Inggris online secara gratis. Jadi murid kami yaitu tadinya untuk mengakomodasi anak-anak yang dari daerah-daerah di NTT dan Kalimantan Utara, supaya mereka tetap dapat didampingi ketika belajar, paling enggak bahasa Inggrisnya kami bisa cover. Sebenarnya pengennya ngajar matematika juga, cuman kami tidak ada yang mahir matematika, yang kami mampu cuma bahasa Inggris, jadinya kami dampingin di bahasa Inggris. Ketika pandemi usai dan anak-anak kembali ke sekolah, ternyata masih banyak yang ingin terus belajar bahasa Inggris, terutama anak-anak di daerah terpencil. Karena Nusantara English Club itu gratis, Bu. Karena saat ini kan kita lihat biaya bahasa Inggris, dia punya keinginan untuk belajar bahasa Inggris itu sangat tinggi. Cuma untuk saat ini ya keadaan lagi istilahnya lagi nggak terlalu ini secara keuangan, jadi ya dengan les di anu kan tidak perlu ada biaya tambahan gitu. Kalau perkembangan bahasa Inggrisnya cukup baik, Ibu. Saya lihat di Dibandingkan teman-temannya ya, rata-rata, Pak ya? betul Ibu. Bahkan Mahdi di sekolahnya itu ikut lomba gitu, Bu. Dan di atas rata-rata temannya cukup baik lah. Karena memang bahasa Inggris di tempat kami itu memang tidak ada, Bu. Sehingga Mahdi menonjol sendiri gitu bahasa Inggrisnya. Kursus bahasa Inggris online gratis ini ternyata berdampak positif bagi banyak siswa di daerah terpencil. Mereka yang tidak tahu bahasa internasional itu menjadi mengerti dan paham, bahkan berprestasi. Ada, karena materinya itu sama yang diajarkan di sekolah. Jadi kalau saya les gitu, kadang saya, oh iya saya belajar ini minggu lalu, jadi saya ingat gitu. Karena saya punya banyak teman gitu kan, kadang bisa meningkatkan nilai saya juga. Saya merasa senang dan merasa pelajarannya sangat-sangat mudah dimengerti. Ya, saya masih ingin karena ingin menambah ilmu dalam pengetahuan berbicara dan cara mengatakan sesuatu dengan benar. Masih penasaran aja gitu dalam bahasa Inggris. Meningkatnya pengetahuan anak-anak ini akan bahasa Inggris tentu saja tidak lepas dari kemampuan para pengajarnya. Pengajar yang berjumlah 15 orang semuanya mengenyam pendidikan tinggi setidaknya S1. Sebagian bahkan sedang menempuh pendidikan S2 dan S3 di luar negeri, seperti Korea Selatan, Jerman, dan Australia. Tidak ribet ya, karena memang apa namanya itu, kita semua senang bahasa Inggris, senang mengajar jika memang kita sudah jurusannya pendidikan, dan juga memang
sekalian memang walaupun ini sebenarnya mungkin panggilan dari jiwa kita mengajar, tapi sejujurnya malah kita ini ikut belajar. Alasan yang pertama adalah aku pengen berkontribusi supaya anak-anak tuh tetap dapat pelajaran yang baik meski dalam kondisi COVID dan meski di dalam rumah. Ini jadi salah satu fase buat belajar diri aku sendiri gitu, dimana ketika aku bisa ngajar, aku juga akan belajar gitu. Jadi ketika aku kasih ilmu, aku akan dapat banyak ilmu gitu sih. Ternyata hal baik ini muncul dari keinginan untuk belajar. Anak-anak menjadi pintar dari pengetahuan yang diajar para guru. Sementara wawasan para guru juga bertambah ketika mengenal anak didik mereka. Namun tentu saja kegiatan ini bukan tanpa hambatan. Di daerah terpencil, sinyal internet tidak selalu lancar. Demikian juga aliran listrik. Dan sejak pandemi usai, sulit mencari pengajar yang mau meluangkan waktunya untuk membagi ilmu tanpa dibayar. Belum lagi, guru-guru ini juga harus mencari buku, modul, dan bahan pelajaran sendiri yang tentu saja memerlukan biaya dan tenaga. Meski begitu, mereka tidak menyerah. Mereka terus berusaha mengajarkan apa yang mereka bisa untuk anak-anak. Karena bagi mereka, seorang anak membutuhkan banyak dukungan, tidak hanya dari orang tua. Karena kan membutuhkan apa ya? It needs the whole village to raise a kid. Jadi dari banyak sisi lah gitu bisa ngebantu sehingga anak-anak itu bisa lebih lebih maksimal lagi belajarnya gitu. Jadi nggak habis waktu buat melakukan hal yang tidak perlu atau membahayakan mereka. Jadi orang dewasanya juga bantu anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu Guru, selamat Hari Guru. Terima kasih Bapak Ibu Guru, selamat Hari Guru. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih Bapak Ibu Guru, selamat Hari Guru. Dadah.